Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat. Masih bareng gue Krisna Boboy dalam Dongeng Sebelum Tidur. Seperti biasa, kali ini gue bakal membahas kisah-kisah yang sangat menarik yang bakal gue ceritakan kepada kalian semua. Dan di video kali ini, gue bakal menceritakan tentang ditemukannya jasad seorang wanita muda yang menjadi viral beberapa hari ini. Kok bisa sih? Nah, tanpa banyak lama, yuk langsung aja kita ke cerita. Jadi, kisah ini diawali dengan ditemukannya seorang jasad wanita muda di tempat pemakaman umum pada tanggal 2 Desember 2020. Setelah polisi menyelidiki datanya, ternyata wanita ini bernama Novia. Novia ini bernama lengkap Novia Widiasari Rahayu. Dia adalah warga Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dia juga merupakan seorang mahasiswi yang aktif di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas UB Malang. Novia ini ternyata adalah seorang yang sedang mengalami depresi. Depresinya ini ia alami mulai pada tahun 2016-2017. Bibit-bibit awal mengapa dia mengalami depresi. Jadi, pada saat itu dia sedang berkuliah di sebuah universitas negeri yang berada di Malang. Dan disitulah dia pernah mengalami percobaan pelecehan yang dilakukan oleh seniornya. Kemudian, setelah kejadian itu, Novia pun sempat melaporkan hal tersebut ke pihak kampusnya. Tetapi, pihak kampus tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Malah, Novia ini mendapatkan malu atas peristiwa tersebut. Nama dia menjadi terkenal sebagai, tanda kutip, sebagai mahasiswi yang nakal. Padahal dialah korban pada saat itu. Karena hal itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk cuti dahulu dari kuliahnya. Dan dia pun sempat menjadi takut kepada seorang laki-laki. Sampai kemudian dia pun berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama RB. Kala itu, RB ini sangat baik kepada Novia, sehingga Novia ini pun terpincut dengan kebaikan RB ini. RB ini adalah seorang polisi muda yang berpangkat Bribda. Novia dan RB ini berkenalan pada bulan Oktober tahun 2019. Pada saat itu mereka bertemu di sebuah distro di kawasan Malang. Kemudian mereka pun saling bertukar nomor WhatsApp dan sampai akhirnya mereka pun menjalani hubungan pacaran. Dan ternyata, bertemunya dengan RB ini adalah malapetaka bagi Novia. Mereka berdua ini berpacaran pada bulan Oktober tahun 2019 dan sampai bulan Desember tahun 2021. Menurut informasi, selama mereka berpacaran, ternyata Novia ini sempat melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Aborsi pertama dilakukan pada bulan Maret tahun 2020, sedangkan aborsi yang kedua dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021. Di kandungan yang pertama, RB ini menyuruh Novia untuk membeli obat aborsi di kawasan Malang. Dan yang kedua, RB ini membeli obat aborsi seharga 1,5 juta. Dan peristiwa aborsi kedua inilah sumber kejadian ini. Inilah yang menyebabkan Novia hingga meregang nyawa. Ketika itu, Novia sempat bercerita kepada sahabatnya yang bernama AN tentang semua yang dialaminya. Dia menceritakan kepada sahabatnya bahwa pacarnya yang berinisial RB ini telah memperkosanya sehingga Novia hamil. Peristiwa itu bermula ketika RB mengajak Novia ke sebuah penginapan. Dan di penginapan itu RB ini memberikan sebuah obat yang ternyata membuat Novia tertidur dan tidak sadar. Setelah kejadian itu, Novia pun baru menyadari bahwa dirinya telah hamil 4 bulan. Jadi, Novia ini baru menyadari 4 bulan kemudian
Setelah kejadian tersebut, Novia pun langsung menghubungi RB dan meminta pertanggungjawaban dari pacarnya tersebut. Namun, jawaban RB ini sangat mengecewakan bagi Novia. RB ini malah membujuk dan menyuruh Novia untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi, pada saat itu Novia menolak untuk melakukannya. Setelah kejadian itu, RB ini pun malah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya, hal itu memaksa Novia untuk memberitahu kepada keluarga dari RB ini. Mereka pun sempat membicarakannya di rumah keluarga RB ini. Setelah mendengar penjelasan dari Novia, akhirnya kedua orang tua RB ini pun mengajak Novia untuk makan-makan. Pada saat itu, keluarga RB ini mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab. Bahkan, orang tua RB ini mengajak Novia untuk berkunjung ke rumahnya, agar orang tua RB ini bisa mengobrol langsung dengan orang tua Novia. Akan tetapi, sesampainya di rumah Novia, orang tua RB ini malah menyampaikan hal yang sangat jauh dari ucapan yang sebelumnya. Orang tua RB ini mengatakan kepada ibu Novia bahwa anaknya RB ini tidak bisa cepat-cepat untuk berlanjut ke jenjang yang serius, dengan alasan bahwa RB ini masih mempunyai kakak yang masih belum menikah, dan juga RB ini masih baru masuk ke anggota kepolisian. Hal yang diucapkan oleh orang tua RB ini malah membuat ibu Novia menjadi bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata, ibu Novia ini tidak mengetahui kalau anaknya ini sedang hamil. Kemudian, ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah Novia setelah kunjungan dari orang tua RB tersebut. Besoknya, rumah Novia ini terasa seperti ada yang meneror secara mistis, dan kejadian tersebut terjadi berturut-turut selama 2 hari. Setelah seminggu kemudian, karena sudah merasa buntu dan stres sendiri, Novia pun nekat untuk kembali lagi ke rumah orang tua RB ini. Tetapi, orang tua RB ini malah tidak memperdulikan lagi kedatangan dari Novia. Setelah 2 hari kemudian, tiba-tiba RB ini atau pacarnya Novia ini menghubungi Novia melalui pesan WhatsApp. Ternyata, RB ini mengajak Novia untuk jalan-jalan. Menerima kabar itu, Novia pun sangat senang. Karena pada saat itu dia menyangka bahwa RB ini akan bertanggung jawab. Dan ada hal sedih di sini. Ketika Novia mendapatkan kabar baik tersebut, Novia itu mengelus-ngelus perutnya ini dan berbisik kepada bayi yang ada di kandungannya bahwa dia akan segera mendapatkan bapak kandung. Hingga pada keesokan harinya, Novia ini pun dijemput menggunakan mobil oleh RB ini. Ketika di dalam mobil, RB ini memberikan 4 butir obat dan memaksa Novia untuk meminumnya tanpa dicampur dengan makanan atau minuman sebelumnya. Dan saat di perjalanan pada sore hari, akhirnya Novia pun mengatakan bahwa dia sudah lapar, dan akhirnya mereka berdua pun berhenti di sebuah restoran. Di saat itulah Novia pun mulai merasakan sangat sakit di perutnya. Kemudian Novia pun pergi ke toilet di restoran itu. Saat di dalam toilet, dia melihat ada lendir darah yang keluar dari kemaluannya. Novia pun tahu bahwa itu adalah janinnya, tetapi pada saat itu dia sangat takut untuk melihatnya. Kemudian, setelah 2 hari dari kejadian tersebut, kesehatan Novia semakin memburuk, sampai akhirnya dia pun harus diopname di sebuah rumah sakit. Dan parahnya lagi, Novia ini sampai sempat mengalami kritis. Namun, untungnya Novia pun bisa kembali sehat dan diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Sepulangnya dari rumah sakit, Novia ini semakin bingung dan semakin depresi. Akhirnya, Novia pun memberanikan diri untuk bercerita kepada keluarga besarnya. Saat itu, respon dari keluarganya, terutama dari pamannya, sangat mengecewakan bagi Novia. Pamannya ini malah memaki-maki Novia dan mengancam akan membunuh Novia karena dia dianggap telah mempermalukan nama keluarganya. Setelah kejadian itu, Novia ini pun harus tertimpa lagi satu kemalangan. Dia harus kehilangan ayah tercintanya karena terpapar COVID-19. Kekecewaan kepada keluarga besarnya sempat ia tuliskan di sebuah aplikasi Quora. Dia pun mengatakan, "Untuk paman-pamanku dan intinya semua keluargaku,
Kalian sibuk mempromosikan untuk menyantuni anak yatim. Kalian sibuk mengutuki berita pemerkosaan. Kalian unggah berita itu dengan caption, "Kalau itu anakku, pasti sudah mati itu." Kalian sibuk membentengi orang lain yang bukan sanak keluargamu. Sampai-sampai kalian sibuk ingin bertemu dengan aku, ingin membunuhku dan menghabisiku. Wanita 23 tahun yang sudah tidak mempunyai bapa, yang sedang dianiaya oleh orang lain, yang haknya diambil orang lain yang sedang lemah. Apakah pantas kalian disebut sebagai wali? Sampai akhirnya Novia pun nekat untuk membeli potasium sianida di toko online dengan harga 160.000. Dan memang sebelumnya Novia ini dikabarkan pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali karena depresi yang ia alami. Tetapi, aksi percobaan bunuh dirinya itu gagal karena diketahui oleh pihak keluarganya. Bahkan, ibunya sempat membawa Novia ke dokter psikologi rumah sakit jiwa. Pada saat itu, dokter pun menganjurkan Novia agar dirawat inap, karena saat didiagnosa oleh dokter, ternyata Novia ini menderita depresi yang sangat akut. Namun, pada saat itu Novia pun menolak untuk dirawat inap. Dan sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup, ternyata Novia ini sempat menuliskan ucapan perpisahan yang ia buat pada tanggal 5 Oktober tahun 2021. Novia menuliskan ucapan permintaan maaf jika ada kesalahan dan mendoakan kepada orang-orang di sekelilingnya agar selalu diberikan kebahagiaan. Dan ternyata ada juga postingan yang nyeleneh yang dituliskan oleh Novia ini. Dia bertanya kepada para netizen tentang hal-hal yang menjurus kepada kematian, seperti bagaimana caranya mati tapi tanpa bunuh diri. Lalu ada lagi, "Saya sudah membeli sianida, apakah bunuh diri dengan menggunakan sianida itu sakit?" Dan kemudian ada juga postingan yang ditulis khusus untuk ibunya. Novia pun menulis, "Mah, aku takut. Aku ingin mati, Mah. Mama, ikhlaskan aku ya, Mah. Aku udah capek, aku udah gak kuat. Aku ketakutan sendiri setiap hari. Terima kasih untuk semua hal yang udah Mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih Mama, aku sayang Mama." Hingga kemudian, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, sekitar jam 3 sore, Novia ditemukan tergeletak sudah tidak bernyawa di samping makam ayahnya. Lalu, atas kematian anaknya ini, ibunda Novia meminta agar kasus kematian anaknya ini tidak dibesar-besarkan. Ibunda Novia juga mengirim surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kapolres Mojokerto. Di situ, beliau menuliskan bahwa anaknya memiliki riwayat depresi dan penyebabnya antara lain karena kematian dari ayahnya, kemudian kuliah yang tak kunjung selesai, serta kandasnya hubungan asmara dengan sang kekasih. Lalu, bagaimanakah dengan nasib si RB ini? Menurut informasi, RB ini telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan secara insentif saat ini. Lalu, atas perbuatannya ini, RB ini akan dijerat sesuai Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 7 serta pasal 11 tentang kode etik, dan dia juga dikenai jeratan pidana hukum. Nah, itulah tadi fakta dan kronologi dari kasus yang dialami oleh Novia. Gimana komentar kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan dari kisah ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Dan menurut gue, salah satunya adalah jangan pernah memutus asakan orang lain. Oke lah kawan-kawan, itu dulu saja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.